Ini sekalian saja saya review bagaimana caranya mengerjakan testnet dari Chipper Wallet ya. Jadi Chipper testnet seperti sebelumnya bahwa si Chipper Labs ini mengadakan testnet dan testnetnya ini berjalan sampai 4 fase sebelum akhirnya mainnet ya. Nanti di bagian mainnet ini baru kita bisa memperdagangkan token kita nantinya ya. Nah, rewardnya ini kita masih belum tahu berapa, tapi yang pasti ini suatu saat bakal jadi duit gitu guys. Nah, ini ada 4 fase, kita baru di fase ketiga ya. Fase pertama dulu udah, fase kedua juga udah, sekarang fase ketiga. Dan ini masih bisa kalian garap ya. Jadi masih belum telat dan ini testnetnya mudah sekali ya. Kalian ikuti aja tutorial testnet saya seperti ini gitu ya di video. Nah, nanti setelah fase 3 ini berakhir, otomatis kan poin yang kita dapetin dari fase 3 itu terkumpul, nanti akan lanjut ke fase 4 sebelum akhirnya launching di mainnet ya. Nah, nanti setelah kita mengumpulkan poin dari keempat fase ini ya, misalkan kita baru menggarap, berarti kita mengumpulkan poin dari fase ketiga dan fase keempat ya. Nah, nanti poinnya biasanya dikonvert ke token. Nah, nanti tokennya di mainnet bisa diperjual belikan. Untuk harganya kita masih belum tahu. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian connect wallet, pilih MetaMask ya. Pilih MetaMask, kita hubungkan ke wallet MetaMask. Kita masukkan dulu ya. Nah, setelah kita menghubungkan ke wallet MetaMask, kita klik connect, klik confirm. Ini testnet ya, jadi tokennya itu tidak ada harganya karena ini tes gitu. Kemudian setelah menghubungkan ke akun MetaMask, hal pertama kali yang harus kalian lakukan itu adalah menambahkan jaringannya ya. Ini tidak bisa saya klik karena saya sudah menambahkan jaringannya. Nanti kalau kalian baru menggarap di sini kalian bisa klik. Pertama kalian klik dulu ini ya. Nanti otomatis menambahkan jaringan Chipper otomatis ya di MetaMask-nya. Nah, di bagian ini nanti otomatis akan ada jaringan chippernya kalau kalian mengklik mana tadi ya, ini ya. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengklik yang ini, kalian juga bisa menambahkan secara manual ya yang ini. Cara menambahkan manual gimana bang? Cara menambahkan manual, kalian buka aja MetaMask, kemudian pilih jaringan chipper, pilih ini ya, yang ini, pilih ya yang ini, klik, kemudian add custom network yang bawah. Nah, di sini kalian untuk namanya terserah kalian, bebas, misalkan namanya ini atau biar mudah Chipper aja lah. Chipper, kemudian defaultnya RPC URL-nya ini, yang ini copy guys, yang ini copy misalkan ya. Aduh. Nah, ini untuk namanya bebas terserah kalian. Kita klik Chipper aja, Chipper misalkan ya. Ini default RPC URL-nya yang ini. Jadi ini copy paste di sini. Chain ID-nya ini copy paste di sini. Simbolnya, nah simbol itu yang native token ya. Jadi simbolnya ini masukkan ke sini. Kemudian block explorer ini copy masukkan ke sini. Kemudian save. Setelah itu, setelah kalian menambahkan secara manual, kalau tidak bisa manual ya otomatis aja tambahkan. Nah, di sini ada terminal. Nah, di bagian ini, di bagian testnet ini terminalnya guys. Jadi testnetnya itu kita ya mengerjakan ini guys. Nah, yang 4 ini nih. 1 2 3 4. Jadi kita dapat poin itu dari mengerjakan ini. Contoh, hari ini kita belum mau mengklaim voucher DI. Ya, kita klik bagian voucher, nanti otomatis ini mengarah ke MetaMask. Kalian klik confirm, nanti otomatis di sini adalah address MetaMask kita ya. Nah, airdrop sukses. Nah, kemudian kita klik yang ini guys ya. Yang 4 itu, kotak 4 kita klik. Ini sudah tidak bisa dikerjakan lagi ya yang voucher DI karena satu harinya itu cuma bisa sekali. Kita coba klik lagi, ini tidak bisa tuh kan. Daily limitnya sudah terpakai untuk hari ini, jadi tidak bisa diklik. Kemudian setelah kalian mengklik ini, karena ini sudah, kalian klik voucher DI ya, kalian klik, nanti otomatis ini muter ya, terkonfirmasi ke MetaMask. Sambil ngerokok guys.
nyantai. Nah, nanti setelah EDI-nya ini, token EDI-nya ini kalian claim, maka otomatis kita dapat Pouchet EDI ya. Jadi kita itu tadi sudah mengerjakan Pouchet DI, kita dapat 100 poin. Kemudian mengerjakan mengklik ini dapat 100 poin. Jadi sistemnya itu untuk chipper itu mengumpulkan sebanyak mungkin poin. Dan poin yang dikumpulkannya itu bisa terkumpul hanya dari testnet, tidak dari referral guys. Jadi chipper ini tidak ada referralnya ya. Ini murni kita mengerjakan testnet, tergantung kemampuan kita seberapa banyak kita mengumpulkan poin dari setiap hari melakukan ini. Pouchet DI, Pouchet DI. Ini kan kita sudah, ini sudah. Nah, ini yang sudah, coba kita klik lagi, ini tidak akan bisa. Tuh kan, ini tidak akan bisa. You reach daily limit ya. Jadi please coba lagi besok gitu. Jadi setiap harinya yang dua ini bisa dikerjakan setiap 24 jam sekali. Kemudian yang create token ya, dan ketika kita membuat token maka kita nanti dapat 1000 poin ya. Cara membuat token ya kalian klik yang bagian ini. Kalau tidak muncul yang ini, kalian klik aja yang kotak 4 ini guys ya. Kalian klik yang kotak 4 nanti muncul seperti ini, kalian klik pilih create token. Nah, di sini kalian masukkan nama token yang ingin kalian buat. Untuk nama tokennya bebas, terserah kalian ya. Ini kan nama gitu. Contoh misalkan saya ini acak ya. Ini acak namanya. Nah, saya acak, kemudian kita pilih yang ini guys. Yang apa ini? Tanda ini. Kalian klik. Nah, di sini kalian masukkan simbol kalian. Simbolnya juga terserah. Misalkan simbol saya ini. Ini saya ngacak ya guys. Ini saya ngacak nih. Ini saya acak random. Kemudian pilih lagi yang ini. Nah, enter supply-nya. Jadi kita masukkan supply dari token yang mau kita buat ini berapa yang beredarnya. Contoh misalkan ini saya acak juga guys. Ini saya acak ya. Ini saya nggak hitung. Kemudian kita klik yang ini karena ini acak ya. Nah, nanti otomatis di MetaMask-nya ini konfirmasi ya. Konfirmasi. Otomatis MetaMask-nya itu meminta konfirmasi. Nah, token kredit sudah dibuat. Ini transaksi hash-nya. Nah, bagian token address ini kalian paste kalau ingin dipaste. Kalau ingin si tokennya ini muncul di MetaMask. Tapi kalau tidak dimunculkan di MetaMask juga tidak apa-apa. Kita masih tetap dapat poin. Karena yang paling penting itu kita dapat poinnya, bukan kita dapat tokennya guys ya. Karena ini kan testnet, buat apa token testnet? Gak ada harganya. Jadi yang penting itu poinnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen memunculin token ini, kalian ya copy yang ini ya guys, yang bagian bawah token address. Kalian buka MetaMask. Kemudian kalian buka MetaMask-nya, pastikan jaringannya itu chipper ya. Kalau kalian ngepaste ini di jaringannya Ethereum, ini nggak bakalan berhasil guys. Jadi pastikan jaringannya terlebih dahulu chipper ya. Jadi pastikan yang bagian atasnya ini chipper. Kalau kalian ngepaste token ini tapi jaringannya itu bukan chipper, misalkan jaringannya BNB atau Polygon, ini gak bakalan berhasil guys. Jadi pastikan jaringannya chipper. Nah, setelah kalian memastikan jaringannya chipper, kalian pilih token. Nah, di bagian ini kan token yang sudah saya sebagian yang sudah saya upload ya di MetaMask. Ini nggak ada harganya guys. Sebenarnya ini sangat mengganggu ya. Nah, kalian klik yang titik 3 ini guys. Klik titik 3, ada import token ya. Klik import token. Ini kan namanya tuh ya. Ini namanya, ini simbolnya. Paste di sini. Nah, nanti akan muncul otomatis simbolnya seperti ini. Ini nggak bisa diklik next karena token simbol ada maksimal simbolnya. Ini hapus aja sampai bisa diklik next. Nanti untuk token desimalnya otomatis, token kontraknya sesuai yang ini, kemudian kalian klik next. Nah, ini kan sesuai namanya nama simbolnya FYTDK. Nah, ini kan sesuai, supply-nya juga sesuai, kemudian kalian klik import. Bang, saya emang nggak muncul bang pas import token. Di mana bagian import tokennya? Kita coba ya di bagian yang akun ini kita coba.
Ini tidak ada referral ya guys. Jadi murni sesuai dengan kemampuan kita, sebanyak mungkin kita mengumpulkan poin ya. Nah, misalkan tampilannya seperti ini guys ya. Ini kan beda tampilannya tuh. Kalau yang MetaMask di Chrome itu ada titik tiganya, jadi import token itu dari titik tiga. Kalau di aplikasi browser bawaannya nggak ada titik tiganya guys ya. Di atas pun bukan, nggak ada, nggak bakalan ada import token. Import token adanya di sini guys, di bawah ya. Jadi cari aja gitu di daerah ini tentang import token, entah di sini nggak mungkin import token ada di atas ya. Jadi di bagian bawah ini cari aja guys. Gak mungkin di bagian aktivitas di NFTs, gak mungkin, pasti di bagian token. Di sini ada import token, cari aja. Kalau di Chrome kan adanya di sini, di titik 3 di kanan, bagian token kanan. Nah, kalau di aplikasi bawaan kalau di aplikasi bawaan adanya di bagian bawah. Nah, kalian klik aja, masukkan address yang tadi ya, yang sudah kita buat. Nah, tuh bisa ketang pandi mah bedanya jaringan. Salah guys, salah. Balikan deh guys. Jadi kudu nyen halat token ya mah guys. Oh, nyen token lah, gampang guys. Ini juga saya nuyul ya guys. Walaupun tidak ada referralnya, tapi memang ini nuyul gitu ya. Nah, pertama kita add chain ya, seperti langkah yang sebelumnya. Pastikan jaringannya itu chipper ya. Mana chipper? Nah, pastikan jaringannya chipper ya. Untuk mengetahui jaringan kita di mana nih, ada tanda biru ya, tanda biru. Nah, ini jaringan yang sedang kita pakai gitu. Ini ada 2 bang chippernya. Nah, pastikan chipper testnet 3 ya, karena kan sedang fase 3. Kalau chipper yang ini testnet sebelumnya, jadi chipper 2 gitu. Pastikan pakai chipper testnet 3. Kalian klik. Nah, nanti setelah di add otomatis ya, kemudian kalian selesaikan yang ini. Kalau kalian tidak bisa mengklik ini, kalian bisa masukkan secara manual ya, seperti yang sudah kayak saya katakan barusan. Udah lah guys. Nah, di sini seperti biasa Pouchet EDI. Ini sigin aja guys. Ejet ini malah. Nah, ini sudah. Kemudian yang ini bisa dikerjakan di HP bisa. Kalau di HP ya pakai mode desktop guys. Buka di aplikasi Message Browser atau Kiwi Browser ya, terserah kalian mau Kiwi Browser mau Message Browser, bebas, asal jangan di Chrome ya. Kalau di Chrome nggak bakalan bisa gitu guys. Jadi kalau kalian belum punya aplikasi Message atau Kiwi Browser, kalian download saja di Play Store. Setelah dibuka pastikan pakai mode desktop ya. Mode desktop biasanya kalau di HP ada di titik 3 pojok kanan atas ya. Yang ini kalian cari aja di bagian ini, nanti ada tulisan desktop seperti itu, kalian klik saja. Nah, setelah kita mengerjakan Pouchet DI dan Pouchet EDI, kita buat token. Nah, seperti sudah saya katakan, ini bebas aja guys, terserah kalian. Kemudian kalian kode non simbolnya juga bebas, untuk supply-nya juga bebas ya. Nah, kita tunggu sampai ada konfirmasi dari MetaMask. Langsung kalian klik confirm. Nah, di sini ada token address kita, kalian copy, buka MetaMask-nya, klik bagian token. Nah, untuk di aplikasi bawaan ini import token ada di bawah ya. Kalau di Chrome tadi ada di kanan, import token ada di bawah. Kalian klik, di sini kalian paste. Nah, otomatis simbol sama token desimalnya ini otomatis kalian klik next. Nanti ini sesuai guys ya. Supply-nya sesuai, simbolnya juga sesuai, klik import.
Udah segitu aja guys. Tapi kalau tidak diimpor juga nggak apa-apa guys. Kenapa? Karena yang dicari dari testnet ini bukan tokennya tapi poinnya. Dan poinnya itu bisa kita dapetin dari kita mengerjakan ini. Seperti itu guys. Nah, untuk mengecek poin kita itu berapa, kalian klik yang bagian ini. Kemudian ada di sini cek balance ya. Kalian klik. Nah, ini poin kita 11.700 ya. Ini bisa kalian cek lagi besok kalau sudah mengerjakan testnetnya, nanti poinnya akan bertambah ya. Nah, kemudian kita belum mengerjakan ini. Nah, untuk send token ini kalian bisa mengerjakan sampai 5 kali atau 10 kali, saya lupa. Kita coba aja. Jadi ini sampai limit aja guys. Ini kan sudah limit, ini juga sudah limit. Create token juga hari ini sudah tidak bisa karena sudah buat, ini juga sudah limit. Jadi kita tidak bisa membuat token hari ini karena memang sudah. Jadi seharinya 1 kali. Nah, untuk send token ini kita kerjakan sampai limit guys. Limitnya itu kalau tidak salah 5 kali atau 10 kali send token. Jadi per 1 kali kita mengirim token ya, kita dapat 200 poin. Tadi balance kita seberapa tadi? Kita coba cek balance. Nah, balance kita kan 11.900. Nah, kita send token, nanti akan bertambah 200. Ini mudah guys. Ya, kalian jangan kalau ada yang tidak tahu jangan diam ya guys, tanyain aja di komentar di YouTube. Send token. Tugasnya ini mudah sekali gitu. Salah satu testnet yang tugasnya mudah ya ini. Daripada tap-tap gitu kan, capek tap-tap itu, mending ini klik-klik doang. Jadi tidak perlu nge-swap, tidak perlu nge-bridge, tidak perlu nge-reply, nge-borrow, nge-stake, nggak perlu. Cuma buat token aja. Selesai. 3. Ini kita kirim sampai limit guys ya. Sampai limit. Ini kan masih bisa. Kalau masih bisa terus aja kirim. Karena 1 kali ngirim itu kita dapat 200 poin. Terus aja guys. Terus. Sampai limit pokoknya. Baru 5 kali pengiriman. Ini yang ke-6. Nah, ini yang ke-7. Sepertinya sehari 10 kali sepertinya ya. Yang ke-8. Follow guys, follow, subrek gratis guys. Dan saya juga open rekber ya, rekber apapun, baik token-token kripto yang banyak ataupun akun-akun kripto atau misalkan akun-akun sosmed, TikTok, Facebook, Telegram dan lain-lain, atau akun-akun game, ML, FF, PUBG dan lain-lain. Saya juga open rekber. Nah, ini kalian bisa lihat ketika kita mencoba untuk men-send token. Ya, ini tulisannya seperti ini karena memang seharinya itu cuma bisa 10 kali gitu. Nah, jadi testnet ini dikerjakan setiap hari dan setiap hari wayahna gitu. Wayahna kalian harus membuat token setiap hari gitu. Ya. Jadi ini dikerjakan setiap hari selama fase 3 ini berlangsung, karena semakin banyak poin, semakin banyak reward yang nanti kita akan dapatkan. Kemudian Bang, untuk mengetahui fase 3 ini sampai kapan gimana? Nah, kita tidak tahu. Kalau kemarin pas fase 2 ke fase 3, pas bagian fase 2 ini berakhir, fase 2 nggak bisa diklik guys, langsung ke fase 3. Nanti fase 3 hurung gitu, bersinar gitu kayak gini, warna hijau. Nanti fase 4 otomatis fase 3 yang warna hijau ini nanti berubah padam ya, dan fase 4 nanti hijau. Oke, mungkin segitu aja ya. Ini mudah sekali ini. Ini adalah histori transaksinya. Ini kalian bisa buat di akun Tuyul ya. Jadi kalian download aplikasi Mises Browser 1, kemudian
Kiwi Browser 1 kalian buat 2 akun MetaMask. Jadi kalian download 2 MetaMask di Kiwi Browser, di Mises Browser. Kemudian kalian kerjakan di Mises ataupun di Kiwi kalau kalian mau nuyul. Tapi kalau kalian cukup 1 akun ya terserah kalian. Mungkin segitu saja video dari saya untuk yang sekarang. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Jangan lupa juga share-share ya. Dan join juga ke Telegram saya. Di sana kalian share garapan kalian. Dan saya juga open rekbar 100% amanah. Fee seikhlasnya. Kemudian jika ada yang ingin direkomendasikan buat saya bikin tutorialnya, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.